Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Baik, hari ini kita masih melanjutkan terus bacaan fiqih dakwah Bapak Dr. Muhammad Nasir sampai dengan sesi yang ke-43 di halaman 164. Masih tentang persiapan seorang dai. Kita kemarin setelah menyelesaikan persiapan yang pertama adalah persiapan mental, dan hari ini masuk kepada persiapan yang kedua yang sangat penting bagi setiap dai adalah persiapan ilmiah. Halaman 164. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, inilah jalan khitahku. Aku memanggil kepada Allah atas kesadaran aku dan orang-orang yang mengikutiku. Maha suci Allah, dan bukanlah aku termasuk golongan yang mensyarikatkannya. Surat Yusuf ayat 108. Seorang petani turun ke sawah dengan pengharapan bahwa tanamannya akan menjadi dan garapannya akan berhasil sebagaimana yang diidam-idamkannya. Untuk ini ia harus mengetahui cara bercocok tanam, tahu apa jenis dan sifat benih yang akan ditebarkannya, bagaimana keadaan tanah, tempat persemaian, keadaan iklim dan pertukaran musim, apa pantangan-pantangan yang harus dihindarkan, apa macam hama yang suka mengganggu tanaman, dan bagaimana memberantasnya. Seorang mubaligh membawakan dakwah dengan tujuan membina pribadi dan membangun umat, sehingga pribadi dan umat itu berkembang maju sesuai dengan tujuan hidup manusia yang diridhoi oleh Khaliq. Maka Pak Nasir melanjutkan persiapan ilmiah itu. Yang pertama adalah tafaqquh fid din. Kata beliau, sudah tidak perlu lagi kiranya ditegaskan bahwa untuk ini dia juga harus memahami benar-benar risalah yang hendak diteruskannya, mengetahui isi dan bidangnya, memahamkan saripati dan jiwanya, merasakan dinamik yang terkandung dalamnya, maka risalah itu benar-benar memberi hidup dan menghidupkan. 5 yuhyikum. Ringkasnya, seorang mubaligh harus tafaqquh fid din. Persiapan ilmiah yang beliau maksudkan adalah tafaqquh fid din. Ini adalah modal yang pertama. Persiapan ilmiah yang pertama adalah tafaqquh fid din. Bertanya Rasulullah SAW kepada Mu'az bin Jabal di saat itu ia akan berangkat ke Yaman untuk memangku jabatan gubernur. Demikian tanyanya, dengan apa kamu menetapkan sesuatu hukum apabila orang menghadapkan sesuatu masalah kepadamu? Tanya Rasulullah. Kemudian jawab Mu'az, dengan kitab Allah, yakni Al-Quran. Kalau kamu tidak menemui hukumnya dalam Al-Quran? Kemudian jawab Mu'az, dengan sunnah Rasulullah, yakni Al-Hadis. Kalau tidak memperolehnya pula dalam sunnah Rasulullah? Tanya beliau. Maka jawab Mu'az, saya akan berijtihad dengan fikiranku. Bersabda Rasulullah SAW, segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulnya dengan apa yang telah diridhoinya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Persiapan ilmiah yang kedua adalah tafaqquh finnas. Oleh karena risalah itu untuk manusia, adalah logis bila seorang mubaligh harus pula memahami unsur fitrah manusia, sifat-sifatnya, tingkah-tingkah lakunya, alam pikiran dan alam perasaan masyarakat yang dihadapinya. Ini termasuk kepada persiapan yang minimal. Suatu pengetahuan di bidang ilmu jiwa dan peri kehidupan manusia
sebagai perseorangan dan sebagai makhluk ijtimai, social being, akan banyak sekali dapat menolong untuk menanggapi saripati dan risalah sendiri yang memang dijadikan oleh ilahi sesuai mutabaqatnya, bersahut-sahutan dengan fitrah manusia. Antara risalah, dakwah, dan fitrah manusia tentu saling terkait. Berbagai faktor dari luar, keadaan tempat dan suasana, adat istiadat yang sedang berlaku sebagai tradisi, taraf penghidupan, tingkat kecerdasan, semua itu tidak dapat tidak mempengaruhi kemampuan seseorang untuk menerima dan mencernakan isi dakwah. Maka akan sulit bagi seorang mubalik merencanakan isi dan cara berdakwah yang tepat apabila dia tidak lebih dulu mengetahui corak sifat-sifat tingkah kecerdasan, kepercayaan-kepercayaan yang tradisional ataupun aliran-aliran dari luar yang sedang mempengaruhi masyarakat yang dihadapinya itu. Oleh karena itu, bukanlah suatu tuntutan yang berlebih-lebihan apabila seorang pembawa dakwah harus menambah ilmu-ilmu alatnya yang lazim dengan 2-3 lainnya lagi. Selain daripada pengetahuan pokok tentang ilmu jiwa, ia perlu mengetahui dan memahamkan alam pikiran dan perasaan masyarakat, kebudayaannya dan perkembangan kebudayaan itu, tingkah laku manusia sebagai kolektivitas, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dan hal-hal yang menyebabkan timbul tenggelamnya sesuatu bangsa. Pokok-pokok ajaran dari agama-agama serta mazhab-mazhabnya untuk dapat menempatkan akidah dan syariat Islam dalam lukisan atau relief yang lebih terang. Garis-garis besar dari bermacam-macam corak ketatanegaraan dan sistem-sistem kemasyarakatan serta falsafah-falsafah hidup yang menjadi dasar bagi masing-masing sistem itu. Jadi nomor 2 ini adalah bagaimana seorang dai bertafakuh finnas, mengetahui kondisi manusia atau kondisi mad'u, kondisi umat yang menjadi sasaran dakwahnya, sehingga antara risalah dan kemudian antara tafakuh finnas dan tafakuh fiddin menjadi suatu komponen yang sangat penting dalam jalannya dakwah dan suksesnya dakwah ini. Persiapan ilmiah yang ketiga adalah memahami bahasa Al-Quran. Kata Pak Nasir, bagi orang yang tafakuh fiddin sudah tidak syak lagi, tidak diragukan lagi ya, perlu menguasai bahasa Al-Quran walaupun secara pasif supaya dapat menggali isi dan menangkap jiwa risalah itu sendiri. Selain daripada itu, bahasa Al-Quran, bahasa Arab bukanlah bahasa agama semata-mata, bukan suatu dialek, bukan bahasa satu provinsi atau daerah. Itu adalah suatu bahasa kebudayaan, satu bahasa pemangku kecerdasan, kunci dari berbagai macam ilmu pengetahuan dan kaya raya. Bahasa Arab telah menjadi bahasa falsafah bagi filosof-filosof, mengutarakan berbagai macam teori dan dalil-dalil, hipotesa-hipotesa yang sulit rumit. Telah menjadi bahasa kesusastraan untuk melakukan kemasyhulan dan kekirangan para penyair dan ahli prosa yang ternama. Telah menjadi bahasa persatuan kaum muslimin yang tak akan dapat dicarikan gantinya. Dan bagi kita bangsa Indonesia pun, bahasa Arab telah merupakan pembuluh-pembuluh kecerdasan dan kebudayaan bagi rakyat jelata semenjak berabad-abad yang lalu. Itulah beberapa atau 3 persiapan ilmiah bagaimana seorang dai melakukan gerakan dakwahnya di masyarakat atau kepada mad'unya. Kita akan lanjutkan kembali esok hari masih tentang persiapan yang kedua dari seorang dai adalah persiapan ilmiah. Barakallahu fikum.